Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Masliha. Di video kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara hak merek dan indikasi geografis untuk memenuhi tugas daripada hukum kekayaan intelektual yang diampu oleh dosen tercinta saya, yaitu Bapak Ujang Badrujaman, SHMH. Baik, langsung saja untuk perbedaannya. Tapi sebelum kepada perbedaan, saya akan sedikit menjelaskan terkait definisi dari masing-masing indikasi geografis dan merek tersebut. Nah, yang pertama ada hak atas merek. Nah, hak atas merek ini adalah hak eksklusif yang diberikan langsung oleh negara kepada pemilik merek yang tentunya sudah terdaftar untuk jangka waktu tertentu dan bisa digunakan untuk dirinya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek tersebut. Nah, selanjutnya ada definisi dari indikasi geografis, yang mana indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah suatu asal produk atau barang yang karena faktor lingkungan geografisnya tersebut. Nah, faktor lingkungan geografis tersebut termasuk faktor alam, faktor manusia, atau faktor kombinasi. Nah, kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang atau produk yang dihasilkan. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait dasar hukum atau peraturan yang mengatur tentang merek dan indikasi geografis. Nah, yang pertama ada merek terlebih dahulu, yang mana merek ini dalam ranah kita nasional itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang mana selain diatur dalam secara ranah nasional, juga diatur secara internasional, yaitu dalam berbagai konvensi. Yang pertama ada Paris Convention, yang kedua ada Madrid Agreement, dan yang ketiga ada TRIPS Agreement. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada peraturan atau dasar hukum tentang indikasi geografis. Sebetulnya undang-undang yang mengatur indikasi geografis itu sama dengan undang-undang merek. Nah, perlu digarisbawahi juga terkait Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek itu ada pembaharuan atau perubahan. Nah, karena dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 itu masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan perkembangan masyarakat di bidang merek dan indikasi geografis. Nah, serta belum cukup menjamin perlindungan potensi ekonomi lokal dan nasional, sehingga perlulah diganti atau diperbaharui. Nah, makanya untuk sekarang undang-undang yang mengatur sekarang tentang merek dan indikasi geografis itu termaktub atau tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Selanjutnya kita membahas tentang perbedaan di antara keduanya. Nah, mungkin di sini saya akan melihat dari jangka waktu di antara keduanya, tentunya ada perbedaan. Untuk merek itu diatur atau jangka waktunya itu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka merek itu bisa diperpanjang. Nah, permohonan perpanjangannya itu adalah 12 bulan atau 1 tahun sebelum jangka waktu merek itu habis. Nah, untuk indikasi geografis itu adalah selagi pemerintah, masyarakat, atau badan hukum yang menjaga indikasi geografis tersebut bisa menjaga reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk atau barang indikasi geografis tersebut, maka perpanjangan hukum juga ya sampai mereka bisa menjaganya gitu. Kalau misalkan reputasi, kualitas, dan karakteristik dari produk atau jasa produk atau barang dari indikasi geografis tersebut tidak bisa dijaga lagi, artinya reputasinya sudah tidak ada, terus kualitasnya juga sudah menurun, dan karakteristiknya juga sudah tidak ada, ya berarti indikasi geografis itu bisa dihapuskan oleh Menteri Hukum dan HAM. Nah, selanjutnya itu untuk contoh-contoh dari merek dan indikasi geografis. Sebetulnya banyak sekali mungkin ya, terutama dari merek itu misalkan dari barang elektronik seperti Samsung, Sony, Nokia, Apple, dan lain sebagainya. Dan untuk indikasi geografis contohnya seperti kopi Arabica Gayo dari Aceh, terus Salak Pondok Sleman, selanjutnya ada Kintamani Bali, kopi Arabica, terus ada gula kelapa Kulon Progo, dan ada garam Amed dari Bali. Selanjutnya ada beras pandan wangi dari Cianjur. Nah, mungkin itu yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.